好，我们继续我们昨天的课。昨天的课老师说要教你们这个一字歌，是不是？因为在你们的这个没有呀，要在这个书本才有，在电子书就没有。好，你们现在看这个白板，一支歌啊，你们收到了这个 PDF，你们怎看的呀？一支歌是什么啦？什么意思呢？一支歌是 lagu huruf satu, z adalah huruf, ke adalah lagu, i adalah satu, adalah huruf satu. Ya, digunakan satu semua. Ya, iketo, ilini. Nah, di sini ke sama li kalau di Indonesia kan artinya sama. Artinya apa? Artinya ada butir. Ya. Nah, tapi kalau di bahasa Mandarin ada sedikit perbedaan antara ke sama li. Ya, di sini ini termasuk adalah liangci. Liangci adalah KBB ya, kata bantu bilangan atau kata satuan sama aja. Gunakan ke, di sini ke adalah butir untuk benda apa butir-butir itu? Biasanya butir-butir untuk benda yang lebih berharga. Itu kita menggunakan ke. Ya. Seperti apa barang berharga yang bentuk butir-butir? Coba siapa yang bisa ngasih komentar, nggak apa-apa. Ditulis di komentar. Barang apa yang bentuk yang butir-butir tapi berharga. Nah, makanya kita menggunakan ke. Ya. Nah, kalau di sini ilimi juga satu butir beras, ya. Nah, kalau beras kan lebih banyak, ya kan, daripada kedelai. Kedelai sama beras mahal mana? Mahal kedelai. Maka kalau kedelai menggunakan ke, kalau beras kita menggunakan li. Ya, li, kemarin kita juga udah belajar kata-kata li artinya tenaga, ya pertama kali kamu belajar. Ya, coba kasih komentar pan, apa benda apa yang bentuknya butir tapi harganya mahal. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, lo pengen tahu kamu. Jadi itu menggunakan kata ke, ya ditulis di chatroom, ya di chatroom atau pan. Oke, sambil langsung nunggu ya, langsung terangkan di sini juga sambil nunggu siapa yang memberi komentar mengenai ke barang berharga apa yang bentuknya butiran gitu ya, yang dianggap berharga. Nanti kalau udah ada yang memberi komentar, lalu baru terangkan. Oke, nah selanjutnya ada tulisannya ike iliyao IC ya, beras itu mie, betul ya, beras itu mie. Yang lo seminta sekarang adalah kata-kata mie ini artinya beras, betul. Pakai li lo beras. Ya, nah, kalau ke ini seperti kedelai, ya kedelai sama beras mahal mana? Mahal kedelai kan harganya, maka dia pakai ke. Nah, selain kedelai barang apa lagi kita bisa menggunakan kata-kata ke ini. Nah, kalau ke ini dianggap barang yang berharga biasanya, barangnya mahal. Nah, barang apanya mahal? Kamu bisa sebutkan di sini, ya. Kalau di sini kebetulan adalah sama ya, tingkatannya ini adalah barang yang kita konsumsi, satunya kedelai, satunya beras. Ya. Nah, di sini kamu bisa menyebutkan benda lain. Oke, let's tunggu lagi di ini papan komentar ya, atau di Yenpan atau chatroom. Saya ke ike ili yao IC. Jadi setiap butirnya, setiap butir apa? Setiap butiran yang ini kedelai dan setiap butir beras harus IC itu ada sayang, ya, jadi sayang IC. Nah, kalau dalam bahasa Jawa ngomongnya itu di eman, ya. Mungkin di daerah Jawa ngerti eman, ya kan? Sayang-sayang, ya kan itu IC. Sayang-sayang maksudnya IC itu. Oke. Ayo langsung tunggu loh. Kalau nggak ada yang memberi komentar nih, langsung nggak terangkan ke ini apa, benda apa. Ya, tadi udah memberi komentar betul. Mie itu beras, nggak apa-apa, udah memberi komentar. Yang lain kalau nggak memberi komentar lagi, langsung nggak cerita, langsung minta jawaban yang tepat. Soalnya langsung mintanya ada bahasa Indonesia akan gampang, kamu tinggal milih apa. Ya, di sini kan siswanya banyak, jadi setiap siswa harus mengeluarkan suara.
Nggak boleh diam aja hanya mendengarkan. Adil harus bisa tahu kamu ikut berpartisipasi apa enggak dalam kelas ini. Ya, cuma ada satu partisipan tadi yang memberi jawaban. Ya, yang lain harus minta juga memberi jawabannya. Ya, selanjutnya, itian yo, iti sui. Tien itu adalah satu titik. Kemarin lo sedang menerangkan juga kan tien. Dalam goresan bahasa Mandarin kemarin ada kata tien. Ya, ini kata tien tulisannya. Ya, di sini itien yo, yo itu minyak. Jadi satu titik minyak. Ya, satu titik minyak kecil aja. Seperti kalau kamu menggunakan minyak angin, misalnya gitu, kan hanya dikit aja kita makainya kan, itu. Makanya disebut itian yu, satu titik aja, sedikit aja minyak. Itisui, kalau itisui itu satu tetes. Ya, satu tetes, tetesannya mungkin lebih banyak. Ya, nah disebut satu tetes. Ike珍珠很好，这个哎呀，你用这个也是用中文呀，这些，一颗珍珠啊，你再jawab, kamu saya lihat semua di Liuyan Pan di chatroom ini, ya, jawabnya dia betul sekali, ike珍珠,珍珠itu ada mutiara, kemarin juga lo sudah pernah ngajarin kamu kan, kata-kata apa yang lo sudah ajarin kamu adalah kata ini, yan cu bi cu, ini cu-nya. Kamu lihat di Liuyan Pan, ya di chatroom sudah ada yang memberi. Ini butir mutiara, betul, bagus sekali ya. Nah ini ada butir mutiara. Ya, Tencu ini loh sudah terangkan, cu kemarin ada, yen cu bi pulpen dulu. Ujungnya pulpen itu kan ada seperti mutiara yang bulat itu. Baru bisa kita penulis, ya kan ujungnya itu namanya cu yen cu bi. Tencu itu adalah mutiara, betul. Ya, ike tencu. Ya, selain ike tencu apalagi yang barang berharga, berlian. Ya. Nah, ini sudah nulis berlian, ya. Berlian barang yang mahal juga, ya. Selain itu apalagi yang barang yang dianggap berharga adalah sebenarnya kalau kita lihat, kalau orangnya tidak mengerti ya, apa sih benda itu kok dianggap berharga? Tapi orang kalau yang memahami dan menyelami, barang itu sangat berharga. Apa? Air mata. Ya, yen le. Ya, makanya ke yen le. Ya, menggunakan satu titik. Di sini ngomongnya satu butir ya. Iya, kalau air mata juga ngomong butir kalau yang dianggap berharga. Satu butir air mata. Biasanya air mata siapa? Air mata kekasih. Kita anggap sangat berharga. Kenapa dia sampai menitikkan air mata? Kenapa dia sampai menangis? Karena mungkin dia sedih atau sangat cinta sama kita. Maka dia menitikkan air mata. Nah, di antaranya itu kalau untuk kekasih. Kalau untuk seorang ibu terhadap anaknya juga sama. Ya. Di air mata ibu itu juga sangat berharga. Kenapa sampai seorang ibu menitikkan air mata? Karena tahu sayang terhadap anaknya. Maka yang disebut ke yen le. Ya, kalau sebelum ngajarin kamu yen le, ya itu. Yen jing yang yen juga belum ya, le air mata belum ya, ke yen le. Ya kamu sekarang dengerin aja pokoknya ya. Tadi menggunakan ke yen le. 都是爱 adalah cinta biasanya ya. Menggunakan ke berarti tiap butir ya. Kalau ike juga artinya butir. Nanti loh saya ajarin kamu bahasa Mandarin kalau diulang 2 kali itu artinya setiap ya, kata bendanya atau kata sifatnya. Ya, di sini ketemu kata satuannya ke berarti setiap butir air mata. Oke. Ya. 谢谢这个呀 Eric 还有 Ayani 还有这个什么 Patrick ya. 谢谢 tinggal setaan ya udah kasih jawaban. Selanjutnya tadi kamu bisa ingat banget kata ke. Kemarin kita juga udah belajar kata ke tapi di seseng ya, ada keempat ke. Adalah shang ke, xia ke ya.
Lantas apa lagi? Kewen, ya, tingke, tiangke, semua tapi pakai yan zipang. Ya, kalau ini enggak, ini pakai ye zipang. Nanti lo ceritakan kamu yang samping sebelah kanannya ini yang termasuk nanti ya. Pusunya ini sebelah kanan yang ini. Kamu sekarang selalu diajarin pusunya sebelah kiri kan gitu, bagian tulisnya sebelah kiri. Ini sebelah kanan nanti termasuk. Ya, nanti lo ajarin kamu ini apa artinya di kemudian hari. Emang ini soalnya bukan pelajaran kamu, ya, hanya untuk supaya kamu bisa tahu aja, maka suruh hafalkan aja. Ya. Suruh baca ichike, iketo, ilimi, supaya kamu nadanya itu bagus. Ya, iketo, toan di seseng, ilimi, ini di sansen. Ike, ili, yao, ic, i di seseng, si di seseng, ic, 一点油，一滴水，水 juga dipancang. 一点一滴不浪费，不浪费，不浪费 adalah tidak boros. Ya, 浪费 adalah boros. Kalau 不浪费 berarti tidak boros. Oke. Nah, di sini satu tetes, satu titik tidak diboroskan. Ya. Terutama apa? Air ya. Air di Indonesia sih kalau air memang melimpah ya, banyak karena di Indonesia banyak gunung ya, jadi bisa kita jumpai banyak air. Ada gunung pasti ada air, ingat-ingat ya. Yushan yushui, yu kan ada, shan gunung, iting yushui, pasti ada air ya, maka yang ngomongnya shan shui. Kemarin sudah belajar kan shan ada gunung, shui air kan, shan shui. Ya, sudah ngomong loh ya, shan shui itu diingat-ingat ya. Itu penting sekali. Ada gunung pasti ada air. Di Indonesia banyak gunung makanya kayak ada air. Makanya kita sama air kadang-kadang boros ya. Tidak boleh boros air. Kalau di negara-negara lain tuh air itu sangat berharga. Ya, mulai kecil udah diajarin menghemat air. Caranya gimana? Setiap kita minum air seteguk air, kita ingat air itu aslinya dari mana. Selalu begitu diajarkan begitu. Kalau di luar negeri, ya. Jadi harus benar-benar menyayangi air. Air dianggap sangat berharga karena apa? Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Jadi kalau ada kehidupan itu harus membutuhkan air. Ya. Jadi kalau tidak ada air, ya, kemungkinan besar tidak ada kehidupan. Makanya air adalah sangat penting. Itu sui, gitu ya, 很重要，非常的重要这个水。Makanya air harus dihemat. Makanya di sini ngomong juga tidak boleh boros. Tidak boleh boros berarti karena hemat, ya kan itu. Nah, udah ngerti ya di sini, biarpun satu titik. Kalau kita satu ember aja dibuang kan gitu. Nah, jangan, ya mulai dari sekarang harus diingat. Apalagi kalau kita sekarang minum air, minum kita kan sekarang harus beli kan, aqua apa itu. Kalau minum dihabiskan, jangan diminum separuh lantas dibuang. Ya, jangan kue itu kue mahal ya. 好，下一个一枝花一棵树。Ya, 一枝 itu satu tangkai hoa kan bunga. Ya, kemarin udah belajar kan? 小花爱它的，小花爱它的 bunga kan, 小花爱它的. Di sini kalau satu tangan menggunakan kata zhi, 一枝花. Nah, ini bacanya zhi. Kemarin kita juga udah belajar tulisan zhi juga nada pertama zhi, tapi 一支铅笔 satu batang. Ya kan, satu batang kalau itu zhi-nya. Kalau ini satu tangkai. Ya. Jadi 一枝花 seperti 一枝玫瑰花, satu tangkai bunga mawar. Biasanya waktu apa kita menggunakan satu tangkai bunga mawar? Waktu Jingrenjie atau adalah Valentine Day ya, itu menggunakan 一枝花, menggunakan satu tangkai bunga. Ya ini zhi-nya. Nah, 一棵树, ini juga bacanya ke, tapi dia pakai mu zipang. Depannya ini kan mu kan, mu kayu. Makanya kalau ke-nya ini kata satuannya untuk pohon.
Ya, jadi di sini kita menjumpai banyak kata satuan atau liangsi KBB. Ya, ini ike atau butir sama ike shunya lain, biarpun bacanya sama, pinginnya sama. Ya, satunya yang ini berharga, satunya ini pakai muzipang. Sama ke yang kita pelajarin juga pelajaran artinya lain. Ya, ini li untuk mie. Li ini bisa untuk barang seperti barang butiran seperti telur boleh, ya ilitan boleh, ya telur boleh kita menggunakan ilitan, ya. Oke, ini itien, kita tahu ya 1 titik. Ini juga termasuk ini ya, termasuk kata bantu bilangan, ya atau kata satuan iti. Untuk apa? Untuk minyak atau untuk air, untuk benda cair kita menggunakan ti atau tien. Ya, ini tien atau menggunakan ti sama. Ya, itu artinya 1 tetes atau 1 titik untuk benda cair biasanya. Benda cair kan pasti jatuhnya netes, ya kan? Itu. Kalau sedikit netes. Ya. Iti pulang tidak boros, ya. Lang itu udah boros, ya. Nah, tulisan lang ini artinya apa sebenarnya kalau kamu ngomongin ya, kalau saya ngomongin tulisan lang itu adalah ombak. Ya. Ombak yang di laut tuh, namanya lang. Ya, maka disebut hai lang. Kemarin udah belajar kan hai, ta hai punya hai, lautan kan itu. Kamu hai-nya ambil tambah lang ini hai lang. Ya, artinya ombak di laut itu namanya hai lang. Nah, kalau shui lang, shui kan air kan, shui lang artinya apa? Ombaknya air. Biasa kalau ombak air gimana? Kita nggak ngomong di laut kan berarti di sungai, ya, atau di danau juga ada ombak kan gitu. Tapi nggak sederas yang di laut. Tapi kalau di sungai yang besar, sungai yang lebar, ombak air sungai itu juga deras, ya. Apalagi kalau habis hujan, apa itu ombaknya juga deras. Itu namanya suilang, ya, suilang. Nanti lo tambahi. Sekarang lo nggak mau nuliskan ya suilang apa itu, lo hanya ngomong aja. Jadi siapa siswa atau partisipan yang mau mengikuti omongan lo langsung bisa nulis sendiri. Jadi untuk kamu menambah kosakata kamu. Nah, soalnya ini pelajaran kita kan udah mau habis. Ya, 8, 9, 10, makanya bulan Juni langsung ngomong kan kita mau ini apa? Tambah lagi siswa, jadi seperti teman-teman kamu ajak lagi masuk boleh. Karena bukunya udah ada, nggak perlu lo kirim lagi, kamu tinggal ngeprint. Atau kamu minta tolong Pancang, mungkin Pancang bisa bantu kamu ngeprintnya. Ya, itu. Tinggal kamu pakai nanti. Ya. Sehingga kamu bayar ongkos kirim sih, gitu, ya. Printnya mungkin ke Pancang bisa kamu dibantu oleh Pancang. Nah, nanti kita bulan Juni langsung ngajarin lagi mulai dari awal, ya, mulai dari tiga, hampir sama dengan buku ini, ya, tapi langsung ngajarnya cepat sekali juga untuk kamu mengingatkan, ya, dan untuk mereka yang mau belajar lagi boleh. Langsung nggak ngajarin pinging, tapi di dalam buku ini kan juga kita ketemu pinging juga, karena pinging udah jadi, bukan pingingnya pemovennya enggak. Ya, tadi kamu boleh ikutin juga supaya untuk mengingat kembali. Ya, bagi yang lupa, bagi yang udah bagus, ya seperti ini sebagian kan ada yang bagus. Jingwan kata ike digunakan untuk pohon besar atau pohon kecil. Kebanyakan kalau pohon itu kan berarti besar, ya. Nah, pohon besar biasanya. Ya, untuk pohon. Namanya udah pohon kan pasti besar, ya kan? Nah, kalau pohon yang kecil kita masuk omong pohon ya, kalau yang kecil masih belum tumbuh besar, kita masuk omong pohon. Kalau pohon itu kan pasti besar ya, gitu. Taunya loh segitu. Kalau pohonnya masih kecil, bukan namanya pohon ya. Seperti kalau tanaman perdu gitu ya kan, tanaman yang pendek-pendek seperti tanaman perdu itu kan nggak bisa tinggi, ya. Ya. Nah, kalau bonsai atau katut juga kalah, nggak bisa. Bonsai sama katut nggak bisa, ya, nggak bisa menggunakan ke. Ya, ke ini biasanya yang tinggi, yang pohon. Ya, bagus sekali pertanyaan ini ya, William Wijaya ini kan kawan itu nanti. Ya. Ya, kalau mau tanya boleh mengenai pelajaran sama, boleh ya. Nah, sebenarnya kalau ini kan alge
emang lebih dalam pelajarannya, maka bisa timbul pertanyaan begini nih. Kalau pelajaran kamu yang biasa-biasa, mungkin lebih sedikit pertanyaan kamu yang ini, ya. Oke, nah, udah jelas ya how. Nah, how itu artinya oke atau baik gitu ya. Kalau bahasa Mandarin ngomong how. Gitu. Jadi sampai di sini ya. 一枝花，一棵树， satu tangkai bunga. Nah, berarti kalau tanaman bunga kan kebanyakannya tanaman perdu kan, seperti bunga mawar, bunga melati, ya kan. Nah, itu kita nggak bisa mengke ya pohonnya. Gitu. Ikeshu, nah, berarti pohonnya yang tinggi-tinggi yang besar. Ya. Selanjutnya, i cao, i mu, yao, ai hu. Nah, kenapa di sini kok nggak menggunakan i zi, i ke lagi? Ya kan? Memang bahasa Mandarin itu kaya sekali dengan kosakatanya. Nah, kenapa menggunakan cao? Cao ini kan rumput kan? Kemarin udah belajar belum kata-kata cao? Udah ya, cao cang. Cao ini artinya rumput ya. Nah, udah belajar belum kata-kata cao? Waktu lupa. Kalau udah belajar banyak, kalau sudah lupa ya. Ini mungkin xue le cukup cao mah. Xue le mah cukup cao. Ayo kasih komen di sini udah belajar kata-kata cao belum? Nah, cao ini tulisan cao, cao pagi kan. Tambah lagi heng shu shu yang disebut cao zito nanti ya ini cao ini ya tulisan cao ini penting ya. Semua boleh nulis tulisan lagi cao ya, atasnya itu adalah heng dulu baru shu shu, tulisannya bawahnya itu tulisan cao, cao pagi ya. Ini juga di sangseng ya, nada ketiga cao zi ao cao adalah pagi di sangseng, ini cao shi ao cao juga nggak pakai h dua-duanya ya, ini cao. Ya, shi ao cao juga di sangseng. Tulis semua ya. Cao. Cao artinya rumput. Nah, rumput ini adalah makanan 3 hewan yang kita tahu. Ya. Hewan apa aja? Ya. Yang, kambing. Kemarin sudah pernah nulis yang belum. Kalau ma udah ya, ma sama niu udah. Ma adalah kuda, niu sapi, yang rumput. Ya. Itu shi cao. Shi anda belum ya shi. Cao, rumput, makan rumput. Ya, tapi ketiga binatang itu sekarang juga tidak makan rumput lagi ya, makan makanan lain. Untuk supaya apa? Untuk mendapatkan daging dan susunya lebih banyak. Dan nggak dipakai rumput lagi. Ya, hanya sebagian yang di perdesaan mungkin masih makan rumput. Ya, kalau yang untuk ternak sekarang udah enggak, makanannya lain. Ya, ada campurannya, dia enggak rumput sama sekali. Nah, di sini kenapa warna hua? Karena hua ini adalah tanaman yang perdu, ya kan? Maka tanaman perdu seperti rumput. Rumput ini juga nggak bisa tinggi kan? Perdu juga kan? Makanya kita mengambilnya hua pakai cao. Nah, sini ke, ya kan? Ike shu. Kenapa menggunakan mu? Mu ini kan kayu, ya kan? Karena kalau pohon itu kan pasti ada kayunya. Makanya menggunakan i cao, i mu, menggunakan kayunya ini. Kita menanam pohon kan kita yang ambil apanya, kan kayunya. Ya. Makanya ini yang kita ambil kayunya di i chao, i mu, yao, ai hu. Ai hu ini adalah dilindungin. Ya, kemarin kalau ai ada sayang, nah sekarang ada kata-kata sampai hu kan. Kalau kemarin ai satu artinya sayang, suka, cinta. Sekarang kalau ditambah kata-kata lain, aihu artinya dilindungi. Ya, hu ini adalah pauhu, hu. Pauhu juga artinya melindungi. Nah ini aihu. Nah tadi aisi sayang. Kalau ini aihu adalah dilindungi. Nah kamu sudah dapatkan kata ai sama si sama ai sama hu. Ya. Aihu ada dilindungi. Kenapa pohon harus dilindungi? Memang harus dilindungi. Kalau nggak dilindungi, ditebang terus di mana? Di pohon kan kebanyakannya tumbuh di gunung. Tuh. Kalau gunungnya gundul terjadi banjir. Ya, banjir siapa yang sengsara? Ya kan?
makanya harus kita lindungi. Maka ada kata-kata hutan lindung, apa itu kan? Ya ini. Ya, nanti sebutannya hutan lindung ada lain ya, nggak ceritakan di sini. Seperti tadi kamu tadi anak sebutannya untuk tanaman perdunya apa, lo juga nggak ceritakan dulu di sini. Ya, pokok paling penting kamu mengerti ini dulu. Sekarang lo ngajarnya gitu. Lo nggak mau ngajarnya, ya, itu ada tanya apa, jawab apa. Ya, nggak masuk. Ya, ternyata kamu jarang pakainya, tidak ada gunanya. Ya, kamu yang paling penting, kamu yang sering kamu pakai, kamu gunakan itu benar-benar ingat masuk. Ya, nah itu. Lo sudah banyak mengajar cara begitu lebih bagus daripada ada siswa nanya lo terangkan, tapi mereka nggak bisa, jarang digunakan, nanti nggak masuk. Ya, nah, halo, saya ke 1分钟1秒钟 ini lo juga udah pernah ngajarin kamu ya 1分钟1秒钟. Nah, kemarin kemarin belajar kata-kata fen adalah 1点10分, jam 1 lewat 10 menit kan. Nah, fen atau fencung sama aja. Kalau kita kemarin menggunakan kata-kata fen-nya aja, cung-nya enggak kan, kamu gunakan cung-nya juga boleh atau fen-nya aja juga boleh. Jadi 1分钟 adalah 1 menit. Kemarin udah belajar jam-jam kan kita. Seperti 8点1分 jam 8 1 menit. Atau 8点1分钟 juga boleh. Itu yang lebih. Kalau yang kurang kan menggunakan kata cha, masih ingat ya? Maka kalau ngomong di pelajaran itu. Tiap kali kalau kamu lihat jam, kamu ngomong. Kalau kurang ya kamu ngomong kurang. Ya. Kalau kamu belum hafal yang kata-kata ke, ya ke, nah, ke yang seperempat tuh. Ya, ke ini seperti pelajaran ke bacaan juga. Ya, habis seperempat jam itu. Kamu gunakan menit juga boleh. Nanti baru kalau 15 menit apa ya? Kemarin bacanya. Oh, ternyata ike. Ya. Kalau 3/4 menit, oh shan ke. Nah, gitu. Kalau kurang apa? Oh cha. Kalau kurang kita harus ngomong apanya dulu, harus ngomong cha-nya dulu kan. Cha ike patien, ya kan? Berarti jam 8 kurang seperempat. Nah, gitu. Gunakan terus itu yang pernah lo ajarkan. Ya, makanya sekarang kamu ketemu kata-kata fen juga udah nggak asing lagi, artinya menit. Padahal pertama kali kamu belajar kata-kata fen ini kan 4 goresan artinya membagi kan, membagi kan gitu. Kemarin juga ada, lo sudah ngajarin juga fen kalau tambah show, tambah tangan show, fen show artinya berpisah kan. Nah kan, lo juga udah ngajarin itu. Sekarang di sini fen bukan artinya adanya membagi, tapi artinya menit di sini. Ya, 1分钟 1 menit. Nah, yang belum lo ajarin kemarin memang kamu kata-kata detik. Nah, sekarang keluar kata-kata detik. Ya, detik di sini kita bacanya adalah miao, miao, 1秒钟. 1秒 kamu ngomong 1秒 juga boleh. 1 detik saja. Tambah jong juga boleh 1秒钟. Ya, 1秒钟. Nanti 1分1秒 1 menit 1 detik. Ya, 1分1秒 不放松. Ya, 不 tidak, 放松. Sebenarnya kata-kata 放松 itu adalah kendor. Ya, kata-kata 放松 itu adalah kendor. Lalu sudah ngajarin kan kata-kata 放学. Ya, 放学 adalah pulang sekolah kan. Bubaran sekolah kan. Nah, kata-kata 放 itu kan artinya bubar kan atau lepas kan. Murid-murid kan dilepaskan kan, dibubarkan kan, makanya mau fang xue, xue belajar, dibubaran belajar atau pelepasan belajar. Tapi kita ngomong bahasa Indonesia bukan begitu, tapi artinya pulang sekolah kalau fang xue. Ya. Di sini fang shong, tulisan shong ini artinya kendor sebenarnya. Ya. Tapi kalau melihat tulisan sebenarnya, shong ini adalah tanaman pohon. Ya, shong shu, ya, pohon cemara. Ya. Nah, loh, kalau cerita begini, ada siswanya mau ngikutin, oh, shong itu arti pohon cemara. Kamu langsung tulis shong shu, shongnya ini shunya pohon, artinya pohon cemara. Boleh. Tambah lagi kamu kosakata untuk tanaman, aku tahu shong itu adalah pohon cemara. Tapi kalau fang shong adalah artinya kendor.
Tapi kalau di sini kata-katanya udah jadi satu kalimat, even email, pufangsung berarti 1 menit 1 detik tidak disia-siakan. Nah, ini makanya loh sudah ngomongkan kalau kata-kata di sini udah tidak bisa kita terjemahkan seperti arti sebenarnya adalah fangsung, artinya kendor. Kan gitu. Berarti ketat kan ini kan, even email, fangsung ketat. Nah, kalau ketat berarti apa? Kita waktu kalau kita ketat berarti kita tidak sia-siakan. Artinya gitu. Nah, makanya terjemahannya udah beda banget kan sama arti sebenarnya. Jadi kita harus memutar otak kita terjemahan ke bahasa Indonesia kata apa yang dipas, yaitu kata tidak disia-siakan artinya. Nah ini nanti kamu kalau udah jilid-jilid berikutnya ya, udah jilid 8, 7, 8 ya. Kalau yang ini Centao Huai. Tapi kalau kamu yang bukan Centao Huai, nanti jilid 5 udah. Ya, berarti kelas 5, benar-benar untuk kelas 5. Yang bukunya ngeprint tuh, yang jilid 5 nanti udah mulai. Terjemahan ke bahasa Indonesianya sudah tidak seperti ini. Pas ya. Jadi kita menerjemahkan ke bahasa Indonesianya harus kita mengerti caranya gimana untuk mengucapkannya. Ya. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan banyak apa? Nomor 1 yang terpenting di sini adalah liangshi. Ya, kata satuannya. Yang nomor 2, kosakata baru seperti to, mi, ya kan? I see, sayang. Ya, I see, disayang. Yo, minyak, ini belum saya ajarin. Lang fe, sama ti, ini juga ya belum ya ti. Lang fe, boros. Ya. Kata fe ini apa? Ada yang nanya enggak? Oh, enggak ada. Ya, fe ini adalah ini ongkos sebenarnya. Fe itu. Ya. Fe itu artinya ongkos. Biaya. Ya. Biaya apa? Nanti bahasa Mandarin juga banyak ya biaya-biaya. Ini biaya-biaya yang biasa aja. Karena ada P. Ya. Nah, shu udah tahu, zhi juga ini artinya setangkai ya. Kalau ke sebatang pohon. Ya. Nah, kemarin pensil kita juga omong sebatang kan gitu. Pohon kita juga omong sebatang kan gitu, sebatang pohon. Ya. Ini maksud sebatang pohon. Nah, icau imu semua tanaman, maksud ngomong icau imu semua tanaman ya harus dilindungi, terutama pohon ya nggak boleh tebang-tebang. Nah, yang terakhir ini mengingatkan ke kita semua ya 1 detik 1 menit pun tidak boleh kita sia-siakan ya. Makanya seperti kamu belajar sekarang ini, waktu lo terangkan itu, benar-benar dengarkan, benar-benar kamu perhatikan. Jangan diambil untuk melihat HP atau main HP. Ya, nggak ada gunanya, mending nggak ikut pelajaran aja. Gitu. Kalau dia mau ikut mempelajari, sungguh-sungguh, gunakan sungguh-sungguh untuk belajar. Jadi 1 detik, 1 menit pun jangan disia-siakan. Karena kalau waktu udah lewat, udah tidak akan kembali lagi. Ya, nah makanya buku kalau kamu udah belajar bahasa Mandarin itu banyak kata-kata nasihat itu. Ya, kita bukan katanya gurunya yang nasihatin siswanya, bukan. Tapi dari pelajaran ini banyak nasihat-nasihatnya, otomatis gurunya juga ceritakan, menerangkan ke siswanya supaya siswanya juga bisa tahu arti daripada buku ini utamanya apa. Seperti tadi menghemat air, ya, tidak melindungi tanaman, melindungi pohon. Yang terakhir yang paling berharga adalah ya ini menghargai waktu. Makanya loh pertama kali ngajarin kamu juga langsung ngajarin waktu kan. Cao, u, wan, lalu sudah ngajarin pagi, siang, malam. Cepat kali berlalu dari pagi ke siang, habis siang, malam. Malam kita tidur, semalam kita buka mata lagi, udah pagi. Nah, 1 hari udah berlalu.
Kamu sudah mendapatkan apa? Sudah 1 hari berlalu. Nah, gitu. Ya, apalagi seusia kamu ini. Kamu harus setiap hari harus tahu, aku hari ini mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu apa? Kalau kamu emang yang sekolah atau yang kuliah. Gitu. Aku mendapatkan ilmu apa? Di usia kamu ini semuanya yang paling penting adalah yang kamu raih adalah yang paling berharga adalah ilmu nomor 1, bukan uang, belum. Ya, nanti 30 tahun ke atas itu emang uang atau 30 lah, ya sekarang lebih maju. Itu adalah harus kamu mendapatkan uang. Kalau sekarang kamu harus mendapatkan ilmu dulu. Ilmu kamu itu nanti kamu yang dapatkan, ya kamu yang sekarang perjuangkan ilmu itu, yang kamu tuntut ilmu itu yang nanti menghasilkan uang di kemudian hari. Ya, seperti sekarang kamu kan menuntut ilmu bahasa Mandarin ini, nah, di kemudian hari bahasa Mandarin ini kan banyak digunakan, kamu udah nggak bingung lagi, aku udah bisa, aku udah mengerti, aku udah pernah belajar. Aku belajarnya kemarin nggak cuma separuh-separuh. Dari awal sampai sekarang ini, aku semuanya mengerti loh. Aku udah kuasain. Biarpun nggak 100%, 80% saya udah menguasai Laoshi. Nah, itu adalah yang paling bagus. Oke, yang mengerti di sini. Ya. Jadi, usia kamu itu adalah usia berlian sekarang ini. Usia yang paling mahal banget harganya. Karena apa? Di usia kamu ini untuk menuntut atau menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk dipakai di kemudian hari. Ilmu yang kamu dapat tidak mungkin bisa habis selama-lamanya. Ya seperti sekarang Laosu ini, ya dulu belajar bahasa Mandarin, sampai usia sekarang pun Laosu nggak hilang ilmunya. Ya, masih bisa digunakan, bisa untuk ya nih mempelajari kalian. Gitu. Ya. Coba ala uang, ya hitungan menit aja juga bisa habis kok. Ya. Oke. Nah, jadi yang nggak punya buku mau difoto, oh udah dapat ya, ya PDF-nya, boleh dipelajarin kata Izuke ini. Kayaknya biasa banget ya, judulnya ada 1 huruf 1 lagu, ya. Tapi artinya mendalam banget. Nah, itulah belajar bahasa Mandarin di sana itu. Oke, di sini Haiwan gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat siapa yang mau nanya mengenai ini. Apa? Densice ya. Ini bentuk Coye adalah PR-nya. Nah, PR-nya mungkin yang agak sukar itu adalah di ya, halaman 29 itu. Itu mungkin kamu yang masih nggak bisa adalah Cao-ji membuat kalimat itu. Ya. Ada pertanyaan yang yang ada buku. Lalu tanya yang ada buku. Ada pertanyaan yang mengenai PR. Soalnya nggak ada buku, nggak tahu PR yang mana. Yang di itu juga nggak sama ya. Yang di apa? Yang kamu nanti ngeprint itu nggak sama buku ini. Sama buku yang lo kirim itu lain. Ada pertanyaan enggak yang punya buku mengenai cueknya? Kalau ada pertanyaan lo bahas, lo terangkan. Terutama yang halaman 29 itu. Di Osejuye. Ya. Itu yang mungkin kamu yang Tilio sama Tiji kamu yang ngerti. Yang Tilio ya lo tarik ke atas, yang Tilio itu untuk apa? Gimana kok langsung tulis? Cuek. Oh, langsung nggak nulis ya. Langsung ya lah. Oh ya, langsung ya, gitu ya harus perintah-perintahnya apa itu loh, nggak tulis lagi di sini karena di bab yang lalu udah ada perintah-perintahnya ya. Pian pang bushu ini udah nggak pian pang belum, pian pangnya belum ya. Udah lain kali aja lo ngajarin pian pang itu ya. Pian pang nanti pasti lo ajarin banyak banget soal pian pang itu. Dan itu penting sekali pian pang ya. Oke. Nah, sekarang di pelajaran ini yang terpenting adalah kata-kata apa, ya.
Ini adalah renzi. Ya, kamu mengenal tulisannya itu yang paling penting. Renzi kecil. Ya, nah ini loh. Tulisan hui, tong, ya, sama wen. Nah, ini wen bertanya ini. Ya, wen. Ya, wen bertanya, hui pulang, sama tong bersama atau berbareng ini. Perhatikan tulisannya ini. Di sini yang terpenting adalah tulisannya. Ya, hampir sama semuanya. Udah, Lao Tzu menerangkan lagi loh ya. Lao Tzu juga udah membuat kalimat-kalimatnya. Ya. Sama tulisan apa? Jiang sama Jin. Ya, hampir sama juga. Kalau kamu tahu pusunya, nggak bingung. Kalau yang belum tahu pusunya, bagian daripada tulisan itu. Ya, belum mengenal kan, kalau sebelum ngajar kan, kamu pasti bingung. Antara ini sama ini. Kemarin juga lo sudah terangkan sedikit mengenai ini, Yan Zi Bang sama Zhou Zi Ol kan. Kalau Zhou Zi Ol adalah gerak kaki, kalau Yan Zi Bang adalah bahasa. Hal ini harus bahasa yang ada Tian, Heng, Ji. Dan lo sudah terangkan kalau Zhou Zi Ol harus tulis yang tengahnya dulu. Itu perhatikan ya. Nah, di sini ini hanya hurufnya ada yang membuat siswa yang banyak salah di pelajaran buku ini. Ya, di Jike ini. Sama tulisan apa lagi? Tulisan ting, mendengarkan. Sama tulisan xie, itu kata kerja semuanya. Shuo juga kata kerja. Perhatikan ya, ada berapa kata kerja. Di kata kerja itu kamu kumpulkan semua. Kata kerja disebut tongshi, ya, tongshi. Itu kumpulkan semua. Ya, seperti wen kata kerja, hui kata kerja. Kalau tong bukan, bersama ini bukan. Ya. Jiang, jin, shuo, xie, nah, shuo, shuo han yi shuo, punya shuo berbicara itu. Oke. Mewenji, nggak ada pertanyaan. O-nya halaman 29, tolong bisa dijelaskan. Yang bagian tilio ya, yang bagian 6 ya. Xie chu tai yu xia lie pian pang, ini emang belum. Ya, nomor 6 kamu tulis bahasa Indonesia, semuanya ada buku ya. Yang tilio ya, kamu disuruh nulis ya, sudah langsung ngomong bahasa Indonesia-nya ya. Kalau keterangannya udah ngerti ya, disuruh nulis fungsinya itu. Jadi di sini langsung aja ya, artinya ya. Tulislah, kamu tulis ya. Tulislah bagian kata Mandarin di bawah ini. Bagian kata itu disebut pianpang atau pusho juga boleh. Ya. Nah, di sana tulisannya pianpang, dia nggak tulis di sini pianpangnya. Nah, berarti itu kan yan zipang, nanti itu namanya yan zipang. Nanti lo diterangkan lagi di kemudian hari yan zipang gimana nulisnya apa. Ya, yan zipang itu yang pertama yaitu yan zipang itu ada hubungan dengan bahasa. Seperti tulisan jiang, ya kan ini, nah, ada kan hubungan dengan bahasa kita, apa suara yang keluar dari mulut kita kan bahasa. Ya ini, shuo berbicara juga ada ininya kan, jiang juga ada kan, apalagi ke pelajaran juga ada ininya kan. Di sini disuruh menyebutkan 4 semuanya, ya kan? Kalau sudah ngomong tadi jiang, ke, shuo, sama apa lagi? Nah, kamu cari sendiri yang satu lagi, masa lo semuanya ngomong ini. Tahu apa lagi? Han ibunya i ya. Ya, lo ngomong semua. Ya, han ibunya i juga sama. Itu yang di i. Ya. Yang bagian yang Jepang. Yang bagian ko ini yang dianggap ko mulut ini harus letaknya sebelah kiri. Jadi kalau seperti yang di tengah, seperti tulisan tong, tulisan hui, tulisan wen, ini nggak termasuk. Oh ya, yang termasuk tulisan apa? Berarti ting, mendengarkan. Ting itu ada ko-nya termasuk. Ya, tulisan pah, ya, women sang ke pah, ada ko-nya kan termasuk itu. Ya, apalagi, ni shi xie sheng ma, kata ma itu juga ada ko-nya masuk. Apalagi kemarin sudah belajar kan,
Ni ne, bagaimana kamu? Ne, masuk juga. Masih ingat nggak yang tulisan ni ne? Nggak kemarin ngajarin ni ne sama ne. 我也很好，你呢? Gitu. Oh, nggak ada kamu ya. Ne, kamu nggak ada ya. Lo sudah nggak teliti ya. Tulisan kamu lo sudah ngajarin kamu apa semuanya. Kalau kemarin masih lo ingat ya. Lo telitiin semuanya. Sekarang udah terlalu banyak pelajarannya. Lo sudah ingat. Kayaknya kamu belum pelajaran tulisan ne. Ya. Nah, kalau nggak bisa ne, yang lain-lain aja. Tulisan apa lagi? Tulisan jiao, memanggil. Ya, ni jiao semua mingzi. Ada kuzipangnya juga. Ya, yang lainnya cari sendiri. Ya. Jadi kalau kuzipang itu selalu sebelah kiri loh ya. Saya cukup duobian, nggak boleh saya yubian. Ya, harus sebelah kiri, nggak boleh sebelah kanan. Ya, zuo, lo itu jangan cari kamu kan zuo yu. Ya. Ntar lagi lo sudah nggak ngomong bahasa Indonesia lo ya. Nggak ngomong kiri kanan, harus ngomong zuo sama yu. Ya, dan mengenal udah ngerti semuanya. Udah, lainnya cari sendiri ya. Ingat-ingat lo ya, lo sudah ngomong ko-nya selalu cai itu zuobian. Sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan tidak termasuk, yang di dalam-dalam juga tidak termasuk. Ya. Itu tidak ikut, tidak sama. Ya, dia selalu sebelah kiri. Kalau tulisan ko. Ini khusus untuk ko ya, ko sama yen. Ini kebetulan kamu yang diajarkan ini khusus-khusus saja. Nanti ada juga yang enggak. Ya. Xia ike ini adalah pao kai to. Ya, pao kai to kamu boleh diajarkan kata pao ya. Pao pe atau pao. Benar ada tulisan pao di sini. Pao hui sijian要爱惜di ke itu ya. Oh, 最后一课 nanti ada tulisan pao hui ya. Nah, tulisan pao itu adalah untuk melindungi. Tulisannya apa? Tian kan? Tian, pie, tuliskan di sini supaya kamu lihat juga semuanya untuk bisuannya ya. Nah, bisuannya itu pertama adalah tiannya atas. Ini adalah pelindung seperti rumah apa ada pelindungnya ya. Ini adalah zuo tian. Ya, bukan shu, ini zuo tian. Jadi agak miring tulisnya. Baru di sini heng ko. Ko ya di sini. Heng ko ya. Ini tian, zuo tian, heng ko. Ini sebutannya loh kalau ngajarkan. Ya, ada yang di sini orang-orang ngomong shu, ya, terserah, nggak apa-apa. Kalau ngajarnya zuo tian. Ini namanya pao kai to. To itu kan kepala kan, jadi belum kemarin kata to i alasan upa belum ya. Ini letaknya di atas, di kepala to. Jadi tulisan ini adalah melindungi barang yang di bawahnya, tulisan yang di bawahnya. Berarti kemarin temu tulisan apa? Tulisan cia, rumah kan. Cia udah tahu ya, tulisannya jangan sampai salah ya. Ini heng, ini adalah pie, ini adalah wan ko, ya wan belok, lantas ada ko-nya. Lalu di sini lagi pie, di sini pie lagi, ya kan? Ini lagi pie, baru na. Nah, pie dulu loh baru na ya. Oke. Kalau tulisan pakai ini nggak bisa bagus ya tulisannya ya. Seperti pie-nya ini terlalu panjang, ini jelek ya. Nah, tulisan tia, tulisan apa lagi? Kamu cari sendiri. Itu PR kamu. Ya. Ini ada titiknya loh ya, diinget-inget loh ya, ada titiknya. Kalau yang nggak ada titiknya seperti tulisan saya menulis, itu adalah tupau kai gundul berarti. Nah, kalau ini namanya tupau kai, tu itu gundul. Ya. Gundul nggak ada ininya, nggak ada titiknya. Ini namanya tupau kai, ini pau kai tu. Oke. Masih mau nanya lagi, yang bawahnya lagi itu cauci, ya, yang tici itu cauci. Cauci itu membuat kalimat. Ya. Membuat kalimat. Jadi kalau membuat kalimat paling dikit adalah menggunakan 5 kata. Ini seperti di sini ada kata-kata sangke, ya. Kamu tulis women sangke pa, oke boleh. Women sangke pa, 5 个字kan 5 huruf boleh. Ya. Buat lagi yang lain jangan seperti buku, kata-kata sangke.
Buat sendiri. Ya. Jadi kalau yang merasa kesulitan buat kalimat, boleh kamu lihat di Peliku. Tapi kalau kamu lihat di Peliku, kamu lihat kata apa yang pernah kamu pelajarin, baru kamu gunakan. Ya. Kamu sekarang masih belum bisa, kamu ngikutnya di buku aja nggak apa-apa. Ini untuk melatih apa? Tauji di sini membuat kalimat ini untuk melatih kamu nulis hanzinya. Women sang kepa. Jangan lupa ada kata serunya. Ya, kan tan hao itu namanya. Ya, kan tan hao itu ada kata seru. Oke, jiang juga kamu bisa ikuti di sini juga boleh. Lao sư jiang ke. Nah, kamu di sini kamu tulis saja 我们的老师, nah, guru kami. Jadi kalau dipanjangkan ada 我们的老师讲课. Nah, jadi nggak cuma 4 aja. 老师讲课, enggak ya. Kamu tulis 我们的老师讲课, berarti guru kami menerangkan pelajaran. Gitu. Lantas di san jin, jin masukkan. 我们进教室吧, boleh. 进教室 masuk kelas. Ya. Kebanyakan kalau jin ini adalah masuknya ke ruangan ya. Masuknya ke ruangan. Ya, nggak bisa kamu ngomong jin kung yen masuk ke, kalau bahasa Indonesia kan juga ngomong masuk kan, masuk ke taman. Nggak boleh ya. Nah itu sifatnya bahasa Mandarin yang gitu. Nggak, jadi terjemahan ke bahasa Indonesia Mandarin itu ada, karena apa? Bahasa Mandarin itu kosakatanya banyak. Jadi dia nggak menggunakan kata-kata jin. Ya. Saya cari dulu belakang waktu. Oke. Selanjutnya, kenapa ini? Kok RK raise your hand? Mau nanya apa? Tulis saja di Liu Yen Pan. Ya, tulis saja di chat room. Masih kelihatan kok ya. Ini RK. How? Saya ke Wen. Kamu buat sendiri ya Wen. Jadi Wen artinya bertanya. Ya. 我问老师, ya, 我问老师. Saya bertanya pada guru. Ya kan? 我问老师韩语课, pelajaran bahasa Mandarin, boleh. Ya. 我问老师韩语课. Saya bertanya guru pelajaran bahasa Mandarin, boleh. Wen itu kan bertanya, biasanya bertanya pasti hubungan dengan orang, ya, gitu. Wen papa juga boleh, ya. Wen Xiaoming, ni ji sui. Anda kamu belajarnya kemarin, ji sui Anda kan. Wen Xiaoming, ni ji sui, boleh. Soalnya loh, kalau membuat kalimat itu harus ingat-ingat kamu udah belajar kata-kata apa gitu loh. Kalau sembarangan nanti kamu kan nggak ngerti. Oke? Hayuan gimana? Qi gampang ya, pergi itu bebas kalau qi. Ya. Kamu keterangan tempat udah banyak kan belajarnya kan, qi kong yuan, qi tong wu yuan, ya kan, qi chao chang, qi chi shuo juga boleh ke toilet, ya kan itu bisa menggunakan qi chi shuo. Tapi agak kasar ya, nggak apa-apa. Oh, bisa digunakan. Halo, 还有问题吗？还有5分钟时间呀，时间过得很快ya,就是这样子，就是5分钟的。老师sebenarnya mau menerangkan tadi kamu bab 8 ya. PDF-nya lo sudah kirim ya, coba bab 8 nanti ini ya, dipakai kamu pelajarin dulu kosakatanya. Siapa yang udah menerima ini ya, nanti dibuka ya kosakatanya. Jadi kamu pelajarin kosakatanya. Jadi waktu lo ngajarin waktu di ini di kelas seperti ini, jadi bisa cepet, lo nggak ngulang-ngulang terus. Kalau kemarin memang lo ngulang-ngulang supaya kamu akrab dengan lo, tahu cirinya belajarnya lo itu gimana. Kalau kamu udah ngerti kan ciri belajar lo, nanti lo maunya kamu gitu. Udah persiapan dulu kamu lo kasih kirim PDF, seperti kosakata itu paling penting kan. Shengshi itu kamu pelajarin dulu, kamu hafalin. Nah, nanti lo terangkan lagi, kalau waktu lo menerangkan tuh lebih enak apa? Kamu bisa langsung masuk otak.
Karena langsung menerangkan bukan hanya seperti Jiang itu artinya menerangkan, udah langsung nggak tambah-tambah apa lagi, gitu kan enggak. Ya, langsung ngomong Jiang ke menerangkan pelajaran, gitu. Nah, Jiang Bushi, rasanya sebenarnya kalau kamu udah ada lagi Jiang Bushi boleh, ya kan. Nah kalau ngomong pelajaran ke-7 ini kata-katanya ini sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata lain, gitu. Ya, nanti pelajaran ke-8 lebih gampang. Ya, makanya pelajaran ke-8 kalau kamu belajarkan lagi, ya, pelajarin kosakatanya. Jadi, 我们星期二 ya, 星期二 dari Selasa ketemu lagi. Jadi lo sengajannya agak tepat dan lagi soal lebih gampang nanti itu. Apa pelajaran ke-8 ini nanti ada 我们打球 nggak salah ya. Oh, 小花打球 ya, mengenai olahraga. Ini paling menyenangkan yang olahraga ya. Nah, kita semua soalnya senang dengan olahraga. Kalau yang tadi, 我们上课 itu mengenai pelajaran. Nah, mengenai kita belajar. 好，同学们还有问题吗？好像是我们的时间已经到此了ya, 到此的 sampai di sini habis. Ada pertanyaan apa mengenai minggu depan pelajarannya? Belum mau menerangkan yang 第8课不是第9课，第8课就是我们吃午饭。Ini juga makanan ya, nanti lo ceritakan kamu banyak makanan ya, tambah-tambahan lagi. Dan ini lo tambah lagi makanannya. Di sini kamu hanya co adalah bubur sama jiaozi adalah pangsit. Ya, mie fan, beras, mientiao, mie. Nah, itu makan-makanan itu kamu pelajarin. Ya, artinya apa? Baozi adalah bakpao. Ya, lo sudah terangkan di itu kamu pelajarin itu. Nanti lo tambah lagi supaya kamu kaya kata-kata kamu mengenai makanan. Ya. Nanti lo nambahin shan mingzhi, shan wei, apa gitu ya. Han pao pao, itu yang sekarang kan makanan itu han pao pao. Han pao pao adalah hamburger apa itu. Kamu nggak bisa nulisnya nggak apa-apa, tapi kamu tahu kalau han pao pao itu hamburger gitu. Ya. Han pao pao, han ibunya han. Ya, udah ketemu. Pao-nya yang nggak ada, han pao-pao. Pao-nya ada, su pao punya pao. Masuk buka. Udah tinggal nambah yang belakang, han pao-pao. Ya. Nah, nanti bisa. San ming zi. Sannya juga udah ada, mingnya, zi-nya yang nggak ada. Mingnya juga udah ada, ming-nya punya ming. Tambah lagi zi satu. Nah, udah kamu dapat lagi satu sukata. Gitu cara belajarnya. Hari cepat. Ya, nanti nggak lambat. Ngikutin buku terus kurang ya. Jadi makanya waktu lo terangkan lo tambah lagi untuk kamu yang mau ngikutin nulis tulis kejar ya itu. Yang nggak keburu kejar mau tanya lo terangkan. Tapi lo terangkannya cepat lo ya kalau itu soalnya bukan pelajaran buku kalau kamu yang tanya. Ya. Jadi lo hanya sekedar aja kamu yang kamu tanya mengerti itu. Yang lain nggak ngerti ya udah lo tinggalkan. Yang penting pelajaran yang kamu pelajari ini kamu mengerti. Itu yang harus dipentingkan. Kamu kuasain. Itu adalah yang harus kamu pelajarin. Kalau yang tambah-tambahan itu adalah untuk mereka yang lebih mampu bisa mengikutinya. Atau yang udah pernah belajar. Udah ada basicnya lebih tinggi. Nggak apa-apa. Ya. Hal, Hayuan gimana? Kalau ada pertanyaan kamu tulis ya di Liu Yan Pan. Di ini di chat room. Ya. Selalu kamu tulis di situ. Soalnya sekarang lo sudah buka chat room-nya. Waktu pelajaran. Ya. Hal, juga没问题. Jadi lo sering-sering ya pelajarannya kadang baca, kadang lo terangkan gitu ya. Kadang apa latihan gitu. Supaya kamu nggak bosan. Oh, 没有问题，老师，好，谢谢。好，我们的韩历课到此结束了。好，班长，我们的韩历课到此结束了。好，谢谢老师。大家晚上好，再见。谢谢老师。再见，谢谢老师，老师老师再见。谢谢老师。谢谢老师，谢谢，谢谢，啊，同学们，谢谢，谢谢老师，再见。好，再见。